Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu simbah saya pernah berpesan, "Nak, ketika kamu sudah punya penghasilan, sudah pemasukan, jangan lupa untuk memanajemen atau mengatur pemasukan atau penghasilan kamu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada penghasilan atau pemasukan. Jangan lupa juga ditabung. Nah, ketika ditabung sudah banyak, kamu belikan sesuatu. Ada dua harta. Yang pertama itu adalah harta menghasilkan harta. Yang kedua itu adalah harta memakan harta. Yang pertama, harta menghasilkan harta. Misalnya dari tabungan kita, kalau sudah banyak, kita belikan sapi. Kita pelihara, setelah beranak, kita pelihara lagi. Terus setelah itu kita bisa peliharakan ke orang lain. Kalau istilah Maduranya itu ewan. Ketika ada ewan itu tergantung perjanjian ya. Biasanya perjanjiannya ketika beranak pertama itu milik siapa, apa milik yang punya sapi atau milik yang si pengembala sapi tersebut. Tergantung perjanjian. Betulnya seperti itu. Itu adalah contoh harta yang menghasilkan harta. Dari satu sapi ketika beranak sudah jadi 2 sapi, beranak lagi 3 sapi. Kita peliharakan ke orang, beranak lagi seperti itu. Jadi itu adalah harta yang menghasilkan harta. Terus ketika sapinya sudah banyak, kita jual, belikan tanah. Nah, istilah kerennya adalah investasikan ke tanah. Seperti itu. Seperti itu. Itu adalah harta yang menghasilkan harta. Yang kedua, ada harta yang memakan harta. Saya ulangi pesannya Simbah, yang kedua adalah harta yang memakan harta. Contohnya adalah kita punya penghasilan, sudah kita manajemen, kita punya tabungan. Ketika kita tabungan banyak, kita belikan semisal sepeda motor yang bagus. Memang sekarang semua orang butuh sepeda motor, tapi kalau bisa belilah sepeda motor yang sehat dulu, jangan yang terlalu bagus atau baru ya. Karena apa? Sepeda motor itu pasti banyak pengeluaran. Jadi itu yang dimaksud dengan harta memakan harta. Bensinnya berapa, terus misalkan pajaknya per tahun berapa, terus servisnya berapa, seperti itu. Jadi itu adalah harta yang memakan harta. Kalau yang kedua ini, kalau saya kaitkan dengan zaman sekarang adalah bagaimana kita memanajemen uang tabungan kita sesuai dengan kebutuhan kita, jangan keinginan kita. Misalnya kita punya uang 20 juta, misal ya. Belilah sepeda motor yang harga 6 juta, seperti itu. Yang penting itu sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin hanya dibawa ke sawah, atau dibawa ke satu kecamatan saja, 2 kecamatan, tidak sampai keluar dari kabupaten. Belilah sepeda yang murah-murah, 6 juta sudah dapat dan layak pakai, seperti itu. Kalau kita beli langsung 20 juta, eman. Jadi kalau beli yang 6 juta, 14 jutanya kan masih ada, itu bisa dibelikan sapi, seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa memanajemen kebutuhan dan keinginan, itu akan banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak harus kita keluarkan. Misalkan kita beli mobil, kita tidak butuh, ya tidak usah beli mobil dulu. Karena apa? Mobil itu yang pertama adalah bensinnya, servisnya. Kalau keluar itu pasti bawa uang agak tebel kalau mobil. Terus pajaknya juga, seperti itu. Jadi belilah sesuai kebutuhan. Jadi kedua pesan Simbah ini memang kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan punya tabungan yang cukup ya. Dan insya Allah kita akan mempunyai yang namanya harta yang menghasilkan harta, bukan harta yang memakan harta. Kalau kita terjebak pada keinginan, maka yang akan terjadi adalah harta memakan harta. Seperti itu. Jadi kita kerja, banting tulang, bekerja keras, hanya dihabiskan untuk bayar pajak, beli bensin, servis mobil, padahal kita tidak butuh.
Karena misalkan aktivitas kita hanya cukup satu kecamatan, pergi ke sawah atau ke sekolah, belilah sepeda ya. Sepeda yang harganya 6 juta, yang masih sehat walaupun tidak bagus. Banyak ya, sepeda harga 6 juta itu sehat banyak sekali. Jangan tergiur dengan iklan. Hati-hati, jangan tergiur dengan iklan. Karena apa? Setiap tahun itu pasti sepeda motor pasti mengeluarkan model terbaru, pasti. Entah itu 2 model, kadang-kadang orang-orang tergiur. Jadi ketika ada model baru, wah saya ingin ganti sepeda motor baru aja. Kecuali perjalanannya misalkan tiap harinya luar kabupaten, ya belilah sepeda yang agak bagusan. Tapi saran saya, beli sepeda second dulu kalau misalkan modal kita hanya 20 juta. Belilah yang harga 10 juta kalau sudah keluar kabupaten. Aktivitas kita ya. Kalau masih dalam 1 kecamatan, 2 kecamatan, 3 kecamatan, belilah sepeda motor yang harga 6 juta. Karena kalau kita terjebak dengan iklan, wah, maka yang akan terjadi adalah harta memakan harta. Seperti itu. Kalau sudah harta memakan harta, kita tidak bisa nabung. Pasti tidak bisa nabung. Harta memakan harta. Oke, ini hanya sharing. Tergantung kalian akan menggunakan prinsip yang bagaimana. Apakah prinsip harta menghasilkan harta yang pertama? Yang kedua adalah harta memakan harta. Seperti itu. Itu hanya pesan simbah saya kepada saya, dan saya masih berusaha untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kata simbah.